Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Dan Tuhan punya rencana yang indah buat setiap saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang penuh kuasa, yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kembali kami ada pada saat ini, menikmati hari baru yang Tuhan berikan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 22 ayat 32 sampai 33. Tertulis demikian. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Harvey Weinstein adalah seorang produser film yang sukses di Amerika Serikat. Tapi ternyata dia punya sisi gelap, yaitu menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap beberapa orang. Akibat dari tindakannya itu, ia menghadapi proses hukum, dan beberapa institusi pendidikan mencabut gelar kehormatan yang pernah mereka berikan kepadanya. Tidak ada satupun institusi yang ingin namanya dipermalukan karena sikap yang salah dari seseorang yang membawa-bawa nama dari institusi itu. Demikian juga halnya Tuhan, saudara. Tuhan tidak mau namanya dipermalukan. Tuhan mau namanya dikuduskan dalam kehidupan setiap kita yang membawa namanya dalam keseharian kita. Dalam Imamat 22 ayat 32-33 ini, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menjaga kekudusan namanya. Caranya adalah dengan mereka menguduskan diri sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa Dialah yang membebaskan mereka dari Mesir. Tuhanlah yang menyatakan kuasa-Nya yang ajaib dan kasih-Nya sehingga mereka keluar dari perbudakan dan menjadi orang-orang yang merdeka dan dilimpahi kasih karunia Tuhan. Pembebasan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan, berbicara tentang pembebasan kita semua, manusia yang berdosa dari perbudakan dosa dan kuasa kegelapan, oleh kuasa Tuhan Yesus, oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Allah berkorban bagi kita untuk membebaskan kita. Dia menebus kita dari Mesir. Berbicara tentang penebusan Tuhan dari dosa-dosa kita. Dia membebaskan kita dari kebinasaan. Dia melepaskan kita dari intimidasi dan tekanan iblis. Dia melepaskan dan menghancurkan setiap rantai yang membelenggu kita dan membawa kita kepada kemuliaan-Nya, kepada kemerdekaan, menjadikan kita ciptaan yang baru di dalam Dia. Sebagai ciptaan yang baru, saudara dan saya membawa nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Dan nama itu adalah nama yang kudus. Sebagai nama di atas segala nama, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan. Nama itu harus dikuduskan dalam kehidupan kita setiap hari. Caranya adalah dengan hidup mentaati firman Tuhan. Tidak mempermalukan nama Tuhan dalam keseharian kita. Tuhan Yesus katakan bahwa kita adalah terang dunia, garam dunia. Dan itu sebabnya sebagai terang dan garam bagi dunia ini, jangan biarkan nama Tuhan dipermalukan dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, mungkin sebagai pejabat publik, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai pekerja, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, mahasiswa, pelajar, apapun profesi kita,
apapun jabatan kita, dimanapun kita berada, mari kuduskan nama Tuhan dalam hidup kita. Jangan permalukan namanya, tapi permuliakan namanya dengan sikap hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah mencerminkan kekudusan Tuhan setiap hari? Apakah kita mempermuliakan Tuhan dalam perkataan kita, di kantor atau di sekolah, di tempat kita kerja, atau kita mempermalukan nama Tuhan dengan sikap perbuatan kita, sehingga nama Tuhan diejek dan dihina karena tingkah laku kita yang tidak sopan, tidak baik, dan tidak berkenan? Mari saudara, kuduskan nama Tuhan di dalam hidup kita, sehingga namanya selalu dipermuliakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami kembali dikuatkan, ditegur, diingatkan, dituntun untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa menguduskan nama-Mu dalam kehidupan kami, dalam perkataan, dalam pikiran, dan perbuatan kami, sehingga kami tidak mempermalukan nama Tuhan, tapi kami meninggikan nama-Mu dalam setiap aktivitas dan keseharian kami. Kami mau jadi saksi-saksi Tuhan. Kami mau jadi terang-Mu ya Bapa. Kami mau membawa nama-Mu yang kudus dalam setiap aspek di hidup kami, sehingga setiap orang boleh mengenal Engkau Tuhan lewat perbuatan-perbuatan dan sikap hidup kami yang berkenan. Pimpin kami selalu Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami ya Bapa, jadi berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.